otomatis kita akan lihat di teleskop, mata kita fokus di teleskop. Tapi pikiran kita itu fokusnya jangan ke arah sasaran, pikiran kita arahnya ke tangan kanan yang megang trigger, mau kanan mau kiri, yang penting yang megang trigger. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-temanku semua ya, jumpa lagi dengan saya di channel Seni Bergelogel. Untuk kesempatan kali ini aku gak akan bosan berbagi lagi kepada teman-teman ya, terutama untuk teman kita yang istilahnya benar-benar lagi pemula ya. Dan ini khusus untuk yang istilahnya belum paham tentang masalah kita istilahnya mau hunting ya. Karena untuk mencapai kesempurnaan kita istilah untuk berhunting atau berburu ya, itu kita harus mempelajari 3 hal ya, yaitu tentang diri kita sendiri ya, tentang unit kita, dan tentang angin atau istilah cuaca yang ada di tempat lokasi ya. Oke, sebelum aku membahas lebih detail apa yang mau kita bahas untuk teman-temanku semua ya, untuk teman yang baru gabung jangan lupa bantu ya, like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-temanku nggak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Seni Bergelogel. Oke, lanjut kita ke pokok pembahasan yang mau kita bahas teman-teman ya. Sekarang gini teman-teman, kalau kita mau hunting, terkadang kita istilah waktu dari rumah kita udah normal ya, kita zero normal, di tempat waktu nyampe di lahan terkadang susah, terkadang ya enak ya. Makanya yang harus kita pelajari yaitu ada 3 hal teman-teman ya. Itu ada 3 hal supaya kita untuk mencapai akurasi yang sempurna itu kita harus tahu 3 hal ini maksudnya ya, biar bisa mencapai akurasi yang bagus. Satu, untuk teman-teman ya, ini unit terutama kan, unit sudah bagus. Kalau sudah bagus itu untuk 50% nya teman-teman ya, yang 25% itu dari kita pemegang unit, yang 25% lagi yaitu kita harus bisa prediksi angin atau prediksi cuaca teman-teman ya. Lebih detailnya unit harus mumpuni ya. Terus kita juga di waktu mau hunting, waktu kita istilahnya ada buruan, kita harus fokus, tenang, jangan istilah keburu-buru ya. Pikiran kita harus pas bener dalam angan, kita jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kita harus benar-benar bisa prediksi angin. Karena angin itu kalau yang berhembusnya istilah satu arah mending, kalau angin itu angin ketemu angin muter kan susah, bisa ngacak ya. Ya mungkin untuk teman-temanku semua mungkin udah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu kalau kita sering hunting ya. Makanya kalau yang belum paham kenapa dari rumah sehat, dari rumah normal kita ke waktu di tempat sana normal ya istilahnya, tapi lain tempat terkadang melenceng, kita udah nggak akurasi lagi, itu jangan kaget. Itu terkadang bukan hanya dari unitnya aja ya, karena faktor angin atau faktor kita posisi habis jalan atau gimana, detak jantung kita nggak beraturan, nah itu bikin juga akurasi unit kita jadi acak-acakan ya, bisa dikatakan ngacak ya. Itu teman-teman ya, kalau kita benar-benar ingin mencari akurasi yang sempurna, kita benar-benar ingin bidikan kita bagus, itu tadi harus kita pelajari bener ya, ketenangan terutama dari si pemegang unit, keduanya unitnya, dan prediksi angin. Karena lain tempat biasanya akurasi unit akan berbeda-beda, lain tempat akan berbeda. Terkadang posisi agak di dataran rendah itu kan bisa berbeda, posisi di dataran tinggi mungkin akan berbeda, tergantung cuaca atau tergantung angin hembusnya bagaimana. Makanya jangan heran teman-teman kalau untuk kali setengah itu kaliber 4,5 maksudnya, maaf, itu terkadang memang agak sulit kita untuk mencari akurasi, agak sulit kita memprediksinya ya. Terkadang itu tadi, apalagi kalau apalagi kalau mimis kita asal-asalan ya. Kita nggak maksud membanding-bandingkan, cuman kenyataannya
Kalau memang unit udah bagus, tapi kalau mimis pun itu juga pengaruh. Kalau mimis kita asal-asalan, terkadang ya akurasi pun akan jadi asal-asalan. Sebenarnya udah aku bahas teman-teman, masalah kita teknik membidik supaya gimana, itu sebenarnya udah aku bahas ya. Itu selain kita udah tenang ya, unit udah bagus, prediksi angin udah bagus, cara membidik pun itu memang kita harus benar-benar perhatikan teman-teman ya. Sebenarnya udah aku bahas, coba mau aku ulang lagi ya. Gini, kalau kita istilahnya tuh keadaan kita mau membidik ya, otomatis kita akan lihat di teleskop, mata kita fokus di teleskop. Tapi pikiran kita itu fokusnya jangan ke arah sasaran, pikiran kita arahnya ke tangan kanan yang megang trigger, mau kanan mau kiri, yang penting yang megang trigger. Karena kalau semua difokuskan ke sana, nanti otomatis lihat di video-video teman-teman semua, walaupun dia udah senior, waktu dia bidik lihat bahkan dia goyang ya, pas kalau goyang pas sudah laju, mimis sudah laju, kalau posisi goyang belum laju, waktu menarik trigger itu goyang, otomatis akurasi sebagus apapun bidikan kita akan melenceng ya. Makanya kalau kita membidik itu, kalau untuk mencapai akurasi yang lebih sempurna, itu tadi ingat, mata kita lihat di sasaran, pikiran kita ke ujung jari kanan maupun jari kiri yang kita mau menarik trigger, fokuskan itu, tes coba teman-teman ya. Ini udah ada tutorial teman-teman, ini ulangi lagi, siapa tahu ada teman-teman istilah yang kelewatan nonton video saya ya, ini tak ulang lagi. Kalau ingin mendapatkan akurasi yang sempurna, satu dari kita sendiri ya, kedua dari unit, ketiga kita harus beda prediksi cuaca, prediksi angin, itu baru bisa mencapai kesempurnaan dalam kita membidik. Nah itu tadi teman-teman ya, kurang dan lebihnya maaf. Untuk yang senior aku nggak ada motif mengguri, ini mau berbagi untuk teman-teman ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman saya yang udah support saya, udah membantu saya untuk sampai di tarapan seperti ini. Tanpa teman-teman apalah daya saya. Oke, apabila ada kata-kata yang sedang kurang berkenan ya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.